Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Al-Ihsan yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di malam hari yang berbahagia ini. Sekarang malam keberapa ini? Malam ke-17 ya? Betul? 17 atau 18? 17 ya. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya untuk kita bisa mengisi malam-malam di bulan Ramadan dengan kita beribadah kepadanya, dengan kita memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Dan di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak dan kita melakukannya di bulan yang mulia ini adalah dengan kita sholat tarawih. Dan keutamaan atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat tarawih itu banyak. Tapi ada salah satu hadis yang sangat mulia yang sering mungkin disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita, di mana Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, selesainya itu witir. Karena di sebagian tempat saya dapati imamnya sudah 8, dia keluar pulang, sholatnya di rumah. Ya, secara sah-sah saja, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma berdasarkan hadis tadi, maka kita tidak masuk ke dalam keutamaan hadis yang saya sebutkan tadi di awal. Karena Nabi mengatakan sholat bersama imam sampai selesai dan hitungannya sampai witir, maka pahalanya dicatat seperti sholat semalam suntuk. Tidak ada yang kuat sholat semalam suntuk di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu ada, sahabat-sahabat itu banyak yang sholat semalam suntuk. Sebut saja Abu Darda misalkan dan yang lainnya. Mereka kuat untuk sholat semalam suntuk karena keimanan mereka tinggi. Akan tetapi di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, ujian seperti kita ini, maka jarang kita dapati ada orang-orang yang kuat untuk melakukan ibadah semalam suntuk. Tapi pahalanya bisa kita raih hanya dengan kita bersabar untuk kita melaksanakan sholat tarawih bersama imam. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini berapa menit ceramahnya Pak, Bu? 1 jam. Salah 1 jam udah jadi tarawih kita. 10 menit cukup ya? Ya. Kurang. Ya. Karena saya dikasih tahu temanya itu tematik, ya, maka saya pilih tema yang tematik aja ya. Kalau memang pernah disampaikan, maka tidak apa-apa kita murojaah. Saya ingin menasihati kembali diri saya dan kepada para jamaah sekalian tentang esensi dari takwa, esensi dari ibadah puasa itu bertakwa. Kita kalau baca ayatnya Al-Baqarah 183, Allah tutup ayat itu dengan mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, kalau kita buka kitab para ulama nih, buka tentang masalah takwa, pengertian takwa, itu banyak sekali. Bahkan bisa puluhan atau mungkin ratusan pengertian takwa. Mulai dari yang sederhana sampai yang paling kompleks masalah takwa itu. Dari sekian banyak pengertian takwa itu jamaah, ada satu pengertian takwa yang sangat bagus, yang pernah diutarakan oleh Al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada yang pernah dengar? Ada yang sudah pernah dengar? Atau mungkin pas saya kajian di sini saya pernah nyinggung? Atau mungkin karena kebanyakan ilmu jenengan jadinya lupa? Ya. Saya husnudonnya gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu
beliau itu pernah ditanya, apa sih takwa itu? Jadi para sahabat bertanya, ilmu itu wajar. Meskipun mereka itu misalkan sudah ngerti, kadang-kadang mereka ingin bertanya lagi. Atau mungkin memang benar mereka tidak dapat ilmu. Karena sebagian dari para sahabat mereka harus cari nafkah, jadi meninggalkan majelis ilmu. Nanti pas pulang baru nanya kepada teman-temannya, kepada sahabat yang lainnya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini ditanya, apa sih takwa itu? Maka beliau menyebutkan ada 4 sifat dasar orang yang bertakwa. 4 sifat dasar. Yang pertama, kata beliau, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Rasa takut yang ada di dalam diri kita kepada Allah. Ingat ya, takut itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Terutama takut di dalam meninggalkan maksiat. Kita kalau berbicara sekarang, orang meninggalkan maksiat, itu bukan takut kepada Allah, tapi takut karena ada yang melihat, karena ada mata manusia yang memandang, ada CCTV yang merekam. Itu yang menjadikan kita meninggalkan maksiat kepada Allah. Tapi coba kalau kita sendiri di dalam kamar, tidak ada yang melihat, setan pun mulai datang membisikkan kepada kita bilang, tidak apa-apa maksiat itu, Allah itu maha pengampun katanya gitu. Dilemparkan ke dalam hati kita, dan itu memang talbis iblis, jamaah sekalian. Lihat bahasa iblis ketika datang kepada Nabi Adam untuk menggoda Nabi Adam. Apa kata iblis? Wa inni lakuma minan nasihin. Aku datang kepada kalian berdua wahai Adam dan Hawa, bukan untuk menyesatkan, tapi untuk memberikan nasihat. Loh bahasanya itu. Jadi iblis mau goda Adam, bahasanya nasihat. Kalau ada di zaman sekarang, kita dibisiki di dalam hati kita, Allah maha pengampun. Ya memang begitu caranya syaitan dan para tentaranya itu untuk menjerumuskan kita. Supaya kita ini bukan takutnya kepada Allah, tapi takutnya kepada manusia. Oleh karenanya jamaah sekalian, orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang menanamkan rasa takutnya kepada Allah. Pertanyaannya, gimana caranya kita menanamkan rasa takut? Satu sifat yang harus kita miliki dan harus senantiasa kita pupuk diri kita, yaitu kita harus memiliki sebuah sifat yang disebut dengan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Sederhananya begini, jenengan masuk minimarket, sebutlah misalkan Indo, Alfa, di situ tertulis ruangan ini atau tempat ini diawasi oleh CCTV. Ketika dia membaca ada CCTV, dia tidak mau mencuri, ngambil, takut kerekam jejaknya, nanti tahu, kemudian nanti dilaporkan ke polisi. Ada rasa takut dalam diri dia, sehingga yang menyebabkan dia tidak mau melakukan tindakan yang buruk itu karena ada CCTV yang merekamnya. Seorang pegawai, kenapa dia di kerjaannya di kantor baik? Karena ada CCTV, ada bosnya yang melihatnya. Nah, kenapa kok kita tidak bisa menerapkan itu dalam diri kita kepada Allah gitu loh maksudnya? Ya, kenapa kita tuh harus takut ketika harus ada CCTV yang melihat? Kenapa kita tidak meninggalkan maksiat ini? Karena kita tahu Allah itu maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mengawasi kita. Bahkan saking Allah itu mengawasi kita 24 jam, la sinatu wala naum, Allah tidak tidur. Data yang dikumpulkan manusia untuk menjerumuskan kita kepada keburukan atau kepada hukum, misalkan kepada penjara, itu dapat dihapus. CCTV mati lampu selesai, tidak ada merekam. Jenengan putus kabelnya selesai, tidak akan bisa merekam jejak kita. Mata manusia tidak akan bisa menembus tembok yang ada di depannya. Tapi Allah Ta'ala, Allah mengatakan, yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hati-hati kalian wahai manusia. Segala rekam jejak kalian Allah tulis, Allah catat, semuanya akan dipaparkan nanti di hari kiamat, tatkala kalian akan disidang dan diberdirikan di hadapan Allah. Kenapa itu tidak bisa timbul dalam diri kita gitu loh maksudnya. Kalau sudah dalam kamar gak ada orang yang lihat, oh maksiatnya luar biasa. Kalau dulu mungkin kita maksiat di luar rumah. Kalau sekarang maksiatnya di dalam rumah. Karena dipermudah, ada alatnya, ada wasilah sarananya. Andaikan orang benar-benar memahami tentang Allah itu maha melihat, maha mengawasi, maha benar-benar merekam segala aktivitas kita,
maka niscaya itulah yang akan menjadikan kita meninggalkan maksiat. Maka benar apa kata para ulama kita? Apa kata mereka? Man kana a'rafu billah akhwafu bihi. Barang siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang akan paling takut kepada Allah. Sehingga dari sini kita bisa tahu kenapa tidak bisa tertanam muraqabatullah dalam diri kita, karena kita tidak mengenal Allah. Ketika kita tidak mengenal Allah, kita pun tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana caranya? Ya, pelajari tentang Allah, akan lahir muraqabatullah dalam diri kita. Itulah yang akan menjaga kita dari yang namanya perbuatan maksiat, terutama dikala tidak ada mata-mata yang melihat kita. Habis waktunya ini. Terus gimana ini? Saya sebutkan aja yang ketiga, yang kedua. Yang kedua itu beramal sesuai sunnah. Orang yang bertakwa itu orang yang paling banyak amalnya, orang yang paling bagus amalnya. Nah, amalan yang bagus itu amalan yang sesuai dengan sunnah. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata-kata ahsanu amala itu ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Amal itu dikatakan amal yang baik kalau terpenuhi dua hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua amal itu sesuai dengan sunnah. Jenengan mau beramal apapun banyak gitu, kalau tidak sesuai sunnah nggak diterima sama Allah. Nggak diterima. Meskipun amal jenengan itu sedikit, tapi sesuai sunnah itu lebih bagus. Dan itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Karena syarat diterimanya amal tadi itu dua. Tidak boleh hilang dua-duanya ini. Sekarang jenengan ikhlas 100%, bahkan 1000% ikhlas. Tapi sholat jenengan, puasa jenengan, sedekah jenengan, zakat jenengan tidak sesuai dengan sunnah, dan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan pernah saya sampaikan sebuah kisah di sini kan tentang seorang seorang ulama tabi'in bernama Sa'id ibn Musayyab. Ketika masuk Masjid Nabawi, dapatin orang lagi sholat syuruk lebih dari 2 rakaat. Ditegur, kenapa sholat lebih dari 2 rakaat? Kata dia, apakah aku diadab karena sholatku? Kata Sa'id, enggak. Engkau bukan diadab karena ibadah. Orang ibadah tidak diadab sama Allah Ta'ala. Tapi yang menyebabkan engkau diadab, ibadahmu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau sudah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak diterima ibadahmu. Kalau sudah tidak diterima, mana amal soleh yang akan menjaga kita dari api neraka? Mana amal soleh yang akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa? Tidak ada. Maka penting kita itu beramal sesuai dengan sunnah, karena itu sangat menentukan amal ibadah kita diterima atau tidak. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki sifat qanaah. Nah, orang yang memiliki sifat qanaah. Yang keempat, saya cepat aja. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu saya kasih kajiannya aja. Yang keempat, sifat orang-orang bertakwa itu kata Ali bin Abi Thalib, yaitu al-istidad liyaumir rohil, mempersiapkan diri untuk menyambut hari kematian. Dan itu kita berbicara tentang masalah itu panjang. Satu hadis saya tutup kajian kita atau ceramah ini. Nabi SAW pernah bersabda, ditanya, tepatnya lebihnya ditanya. Kata seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdol? Siapa mukmin yang paling afdol itu? Maka Nabi mengatakan ahsanuhum khuluqa, yang paling afdol itu yang paling baik akhlaknya. Jadi semakin baik akhlak seseorang, semakin bagus tingkat keimanannya. Jadi iman itu salah satu barometernya kalau ingin lihat iman kita baik atau tidak, itu tercermin dari akhlak. Akhlak itu umum, luas. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama manusia. Kalau akhlak kepada Allah lebih ke arah mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Itu akhlak kita kepada Allah yang kita kenal dengan istilah hablum minallah. Tapi ada akhlak dengan sesama manusia. Ini yang sering kita keliru. Ya. Penting masalah akhlak ini. Mana contoh akhlak itu? Contoh ya, ngomong itu harus baik. Kita kalau berbicara sama orang tutur katanya lemah lembut. Islam tidak melarang seseorang untuk mempraktekkan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, kita punya adat istiadat apa? Ada unggah-ungguhnya. Ada totok kromonya. Ya, apalagi di Jawa misalkan ya, ada bahasa yang halus, ada bahasa yang itu bagus diterapkan. Jangan kalau ngomong sama orang lebih tua, ngomong pakai bahasa yang halus, enggak masalah.
Justru Islam sangat mengangkat yang demikian. Sehingga Islam itu sebenarnya tidak membatasi adat istiadat selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Saya sangat senang orang yang mempraktekkan masalah unggah-ungguh ini. Kalau ngomong sama orang lebih tua dia menggunakan bahasa yang halus. Kayak misalkan kayak contoh kayak sampean sama panjenengan gitu kan. Panjenengan kan kasar, sampean kan kasar kan? Panjenengan itu kan halus. Enggak masalah, itu bagus. Islam justru sangat menganjurkan yang demikian. Kita kadang suka salah mempraktekannya. Ya, mentang-mentang sudah belajar, ini tidak boleh, adat itu 100% tidak boleh. Siapa bilang tidak boleh? Nah, ada yang bilang tidak boleh. Silahkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini akhlak, berkaitan dengan akhlak. Tetangga, teman, masyarakat secara umum. Kemudian Nabi ditanya yang kedua, pertanyaannya kata sahabat, ayyul mu'min akyas, siapa mukmin yang paling cerdas itu? Jadi ditanya, kalau tadi yang paling afdol, kalau sekarang yang paling cerdas. Maka Nabi menjawab, orang yang paling cerdas itu adalah ada dua sifat. Yang pertama, aktsarul lil mauti dzikron, yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang kedua, ahsanuhum isti'dadan lima ba'da, yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Ini orang cerdas. Insya Allah nanti kapan-kapan kita akan membahas lebih panjang, lebih mendetail tentang masalah ini, supaya kita lebih memiliki gambaran terkait masalah sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya sifat orang bertakwa yang disebutkan Ali bin Abi Thalib itu ada 4. Yang pertama takut kepada Allah, yang kedua beramal sesuai sunnah, yang ketiga memiliki sifat qanaah, yaitu senantiasa bersyukur atas pemberian dan karunia Allah, dan yang keempat mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan kita beribadah kepadanya. Aku qouli hada, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.